Sebenarnya ini dadakan banget. Betul, itu ke satu. Karena impulsivitas gua nih gua akuin. Mm-mm. Tapi jadi emang nggak ada briefing, nggak ada Gak ada briefing, gue juga baru balik gawe, serius. nggak ada apa-apa. Baru balik gawe. Kedua, ada cerita apa nih hari ini? Nah. Sebenarnya bukan hari ini, tapi Mm-mm. kemarin. Dan menurut gua ini bagus untuk jadi pembahasan karena kayaknya yang merasakan ini bukan gua doang. Oke, berarti relate sama viewers kita ya. Menurut gua ya, ini kalau kita membahas percintaan lagi. Aja. Nah, itu dia. Balik lagi. Yoi. Kan kemarin kita mengeluhnya bahas percintaan udah gak ada pembahasan. Heeh. Baru ngomong gitu malamnya ada topik anjing kata gua. Telat berarti itu orang. Telat itu. Harusnya dari siang ngechatnya Nggak, kan. ini cerita lo atau cerita siapa ini? Cerita gua. Oh, cerita lo. Oke. Nah, gue ceritain dulu nih Pak. Kemarin Pak kita balik tapping kan dari sore. Ya, Terus gua kalau nggak salah lagi chatan sambil dengerin musik gitu-gitulah. Tiba-tiba ada satu notif. Ting. dari siapa tuh? Gua nggak save nomornya nih, San. Kayaknya lu sama gue emang sama ya. Gak pernah nge-save nomor orang yang jarang. Yang nggak penting nggak pernah Yeah. gua save. Menurut gua orang itu nggak penting. Karena, Ternyata for my ex bro, wow, and she said about maaf ya balik lagi. Nah, ambigu nggak? Itu pertama tuh ya. Itu pertama kata gua. Tapi gua apa sih paling paling juga mau curhat. enggak. Gua jadi ingat satu statement ada cewek di TikTok. Apa? Gak akan kubiarkan kamu move on, aku akan selalu menghubungi. Nah, itu kenapa makanya gua bilang kayaknya relate nih. Eh, Karena udah anjing enough lah gitu, nggak usah hubung-hubungin gua. Pokoknya sebelum sebelum gua ada pikiran itu adalah satu masalah yang besar dan nggak bisa diceritakan, ya, gua tahu. nggak bisa diceritakan lah. Jadi gua ngerasa anjing udah deh gua bantuin lu karena gua tuh dulu pernah ngomong ke dia bakal selalu ada buat dia gitu, Ya, oke. sebagai pria dong dipegang ngomongannya kan, dan gua Sama buktikan dipegang apanya? tit-titnya betul. Anjing dipancing-pancing Tapi gak apa-apa. ya. Terus? Gua dipegang ngomongannya kan beberapa kali lah. Jadi dia datang datang ke gue biasa lah kalau lagi ada masalah, kalau lagi susah. Pas bagian happy atau apa ya udah entah dia sama Cabut. sama cowoknya entah apalah, gak peduli juga gue. Nah, setelah masalah itu lewat, benar seperti dugaan gue, oh iya ya. Ada sesuatu lagi yang dia ingin, apa namanya, ingin lu bantu gitu. Kemarin tuh. Eh, Tapi sebelumnya gue udah pernah bahas gitu. Gue cuman bilang gini, udah sih lu kalau nggak mau balik sama gue nggak usah datang lagi kata gue. Tanya gue lu meneri, gituin tuh. iyalah langsung to the point. Fuck lah, gue paling gak percaya nih kayak misalkan kalau udah mantan kita masih temenan ya. Ah, lah itu kata gue. Karena dari awal tuh gue ngincar lu bukan buat jadi temen gitu. Ya karena kalau misalnya cowok mengincar sesuatu pasti ada maksudnya. Iya itu udah rahasia umum lah. Udah rahasia umum lah. Gue cowok stranger nih nge-reach out yang lu apa nge-reach out cewek yang gak ketemu pasti nggak mungkin kayak ayo kita berteman. Enggak lah. Di Tapi satu sisi juga teman gue udah banyak. beberapa case kan banyak juga cowok-cowok yang gitu, yang Iya, mereka ada. cuma feel lonely. Cowok-cowok Masalah sekarang tuh banyak juga yang kayak cewek-cewek, mereka nggak bisa sendiri. iya, gue juga sebenarnya nggak bisa gitu, tapi kalau komitmen juga lebih nggak bisa. Lu baru Sorry. kemarin gue bagus-bagusin Sorry. lagi, baru nih di record kemarin gue bagus-bagusin nih. Anjir. Tapi ya emang gue kan mau ta'aruf. Oke ya, ini Iya. sebagai info ya. Jadi satu-satu mau bikin CV ta'aruf. Jadi buat siapapun yang tertarik bisa apply CV-nya ke Ta'aruf sana. lah udah kita langsung serius aja lah, tai lah pacaran lagi. Anjing. Investasi bodong. Nah, kan gue nggak merasa apa ya, teman gue udah cukup lah gitu, bahkan lebih dari cukup untuk saat ini. Ya, Dan mungkin nantinya bakal ada orang-orang baru yang entah jadi teman atau sekedar kenalan kan. Jadi dari awal juga gue bukan mau temenan sama lu, gue ngebantuin lu tuh ada maksud gitu, ada. biar lu balik lagi ke gue entah apapun alasannya lah pasti ada maksud. Tapi Apalagi ini, kalau dapat jatah ini- mantan kan lebih oke tuh ya. wow, ke situ ya. Nggak, nih gue mau ngelurusin dulu dikit. Biar dia kecapnya nggak jelek banget ya. Nih gue bela nih sekarang nih ya, gue bela.
Jadi kalau misalnya kalian tahu secara personal dan di off kamera tentang Sansan, dia gila loh. Hmm. Bahkan effortnya tuh bisa dibilang bukan effort yang ecek-ecek lah level. Betul. Bisa dibilang ya dia Orang menurut lu orang normal gak bakal mau ngelakuin itu udah ya gitu. orang normal nggak akan mau ngelakuin itu. Terutama berhubungan dengan mantan, apalagi ngebantuin banyak hal itu. Emang sih gue tulus ngebantuinnya, cuman kan maksudnya ya setulus-tulusnya orang gitu ya, gak mungkin dong perbuatan baik gak ada balasan, Terutama entah dari apapun ya, gitu. terutama orang yang pernah berhubungan Itu lebih dari sekedar teman dengan lu kan. dan dulu pun apa ya di momen-momen itu dia tahu perasaan gue gitu. Gue juga sempat ini kayak emang agak tipsi ngomongnya, mohon maaf. Oh. Gue sumpah apa aja gitu, kayak gue kayaknya udah nggak bisa cinta sama orang lain kecuali lu gitu. Pas gue udah sedikit sadar, bisa aja. emang emang ini aja apa namanya, Emang tipsi aja. pengaruh alkohol sih. Gua akui itu ya wajar lah. Makanya nah gue tuh agak bingung kalau kita melenceng sedikit ke alkohol, Ya, katanya kan kejujuran gitu ya, yes. tapi kenapa yang waktu itu gue ucapkan itu nggak jujur kan gue masih bisa dekat sama orang lain gitu kan, nggak bener-bener yang stuck gitu loh Pai. Karena gini, kalau bahas soal alkohol ya, alkohol kan bisa ngebuat sisi liar lu tuh keluar. Oh mungkin itu sisi liar Ya, sisi liar dan juga fantasi lu tuh bisa keluar. ya. Gini deh, misalnya ketika Make kita ngobrol sense. sadar-sadar kayak gini, kita ya terkontrol gitu. Tapi ada satu Apa? episode kita nggak sadar, ada Ya, ada itu nggak tahu yang sebenarnya. mana, cari aja lah. Jangan ditonton ya, itu jangan ditonton. Nggak Kita cocok uji coba sebenarnya. Ide dia nih. itu. Wah itu kacau kalau nggak dikat itu, kalau nggak Enggak. dikat ngeri itu, ngeri. Masalahnya ya Ngeri. gini kan, oke lah kita kasih tau dikit. Kita lagi minum-minum waktu itu. Dan yang ngasih minumannya itu atau alias bartender yang nyiciin, yang ngasih Menuang. ke kita menuang. Itu setelannya resik banget, Pak. Sih kecepatan sih, jadi Kecepatan, nggak Pak. ada space, terus kita harus ngomong terus kan, Iya, kebakar loh udah itu tuh aja. cuman nggak apa-apa. Experience. Apa pas selagi like kan 21 plus ya kan, kita udah 21 plus, Iya. legal kok, nggak apa-apa, dan minum dengan bertanggung jawab. Betul. Oke. Yang penting nggak ngerusuh. Nah balik lagi ke cerita kan, karena gue sebelumnya udah ngomong gitu kalau lu nggak ini, nah, makanya dia ada kalimat maaf ya balik lagi gitu, pokoknya nanya-nanya gitu, cuman oh keburu gak tahu kenapa ya males banget, semales-malesnya menanggapi gitu, jadi adalah dia cerita gini, terus gue cuman balas ya terus kata gue gitu. Nah mungkin dia ya udahlah, gue coba gini basic lah, gue kasih ini yang basic, gak yang seperti gue biasanya gitu. Oke. Basic, terus tiba-tiba apa ya, ntar gue agak lupa nih percakapannya, soalnya kalau nggak penting gue cepat lupa gitu. Emang itu sesuatu yang nggak penting juga sih menurut gue. Cuman nah nanti ada yang pentingnya, jadi gue ceritain dulu. Oke. Iya ini capek banget, pusing gitu, terus gue reply iya sama gitu. Nah itu tuh gue pikir-pikir, oh dia kayaknya nangkepnya capek sama pusing nanggepin dia kali ya. Ya udah endingnya ya udah ya doain bla 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 bla, udah gue cuma balas good luck. Nah kenapa gue bilang ini bisa relate sama orang lain Ya. pasti semua orang karena ada di posisi, khususnya sebagai cowok nih ya, biasanya ya kan katanya nih secara generalnya tuh cewek yang susah move on, maksudnya tuh setelah putus tuh sakit dulu tuh cewek tuh berapa lama, habis itu lupa. Nah kalau cowok kan kebalikannya nih katanya kan, tapi in case gua yang jadi si posisi ceweknya gitu, jadi gua yang sakit terus udah lumayan move on gitu, dia lebih cepat lagi move onnya, orang beberapa minggu udah dapet lagi gitu, biasalah. Tapi lu patut bangga sih, barang mahal susah dicari gitu, eksklusif hanya untuk orang-orang tertentu yang memiliki jiwa eksklusif juga. Banyak gua ya sih jomblo lama sih, cuman ya tahu lah di belakang itu nggak usah diceritain. Gua bongkar jangan. Nggak usah, ini nggak ada hubungannya dengan inti pembahasan kita Pak. Oh nggak ada ya, udah lanjut. Nah susunya sebagai cowok enak nggak sih misalkan hidup udah tenang nih, udah move on,
tiba-tiba orang ini datang dengan apa ya, kadang kan cewek nggak to the point nih, ya kan. Banyak nyanyi. Iya, makanya kan jadi takutnya mispersepsi atau apa, udah ngarep nih kan, udah ngarep udah apa, taunya cuma datang pas butuhnya doang. Nah, Nah, gue adalah salah satu orang yang tidak bisa kayak lu lah. Kalau lu kan bisa cuek, bisa kalau lu mau balas ya balas, kalau enggak. Nah, kalau gue tuh ada di posisi males atau enggak gue paksain balas. Nggak bisa cueknya aja. Nah, sulit sih, sulit ya sulit kan. sih. Nah, terus menurut ini yang kita bahasnya adalah bagaimana cara paling bijak untuk menanggapi hal itu. Karena gue juga ada di dua fase nih Pak. Ya, Ada ya, dua ya. fase, menanggapi karena pengen balikan dan menanggapi karena Kasihan. kasihan. Itu jadi agak rancu ya kan. Emang jiwa empati gue tuh kayaknya terlalu tinggi gitu. Oke, Ya kalau people pleaser wannabe lah. oke, kalau soal hal itu juga gue pernah relate. Gue pernah membalas seseorang dengan ya mungkin karena kasihan pertama. Gue juga tahu lah Ya, sedikit ceritanya. cuman di satu sisi by the time gue ngerasa hal itu tuh salah. Iya, gue juga ngerasa salah Pak. Salah karena apa? Karena hal itu tuh sebenarnya nggak harus gue lakuin. Karena gini nih, gue sekarang percayanya tuh terhadap misalnya soal cinta ya. Cinta tuh menurut gue bukan hal yang harus dipaksakan atau dikasihani. Ya kan katanya yang paling bahaya dari cinta itu adalah lewat rasa kasihan. Ya, Itu yang bahaya tuh. kalau misalnya dipaksakan, ya misalnya gini deh, dipaksakannya tuh misalnya lu belum ada benar-benar rasa sama dia tapi udah benar-benar daripada nggak dapet lagi. Iya, karena takut Ya, karena takut diambil orang. Pernah kok gue juga gitu. Dan yang denger pasti pernah juga ada di posisi. itu hal yang nggak bijak. Terus terutama kalau misalnya lu kasihan sama pasangan lu atau misalnya orang yang berhubungan sama terus lu kasihan, itu juga nggak bijak. Karena apa? Karena kemudian lu bakal berat sendiri ngejalanin hubungan itu. Berat, Cok. Berat. Apalagi yang bangsatnya tuh ada di beberapa momen. Kayak gue lagi seru banget lah gitu sama satu ceweknya, tiba-tiba ini datang. Nah, anehnya tiba-tiba autopilot aja gitu. Gua duluin ini deh balesnya si orang ini. Itu kacau sih kalau menurut Karena gini, tapi ini juga ditanggapi gua sama gua. karena memoris yang ada di otak lu tuh udah pernah terjadi. Hormon dopamin lu tuh memilih yang udah pernah terjadi gitu. Karena ya kayak yang pernah kita bahas dulu tuh, tiga hormon yang mengatur hidup manusia: oksitosin, serotonin, dopamin. Tiga itu. Jadi hormon dopamin yang keluar lebih besar dengan dia, ya lu pasti ngeprioritasin dia dulu. Iya mungkin ya. Padahal udah kelihatan gitu. Gue juga ya oke lah pas awal-awal banget nih ya, awal-awal putus tuh. Nah, lost control gitu lah. Kayak ya ada momen-momennya kayak mohon-mohon, minta-minta gitu. Tapi kan seiring berjalannya waktu udah tersadarkan kembali nih ya. Tapi kenapa hal itu otomatis terus gitu? Gue udah tahu dia datang cuma butuhnya doang gitu, dia manfaatin gue doang, gue tahu gitu. Tapi ada di satu sisi gue juga ngerasa apa deh, seenggaknya mungkin itu apa ya, fungsi gue ada di dunia gitu, dimanfaatin gitu. Dan gue juga secara gak langsung memanfaatkan dia dong dengan yang tadi lu bilang, mungkin dopamin gue dari chat gitu atau dari telepon sama orang ini atau ketemu sama orang ini. Oke. Jadi menurut gue masih simbiosis mutualisme gitu, secara gamblang ya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi nggak bijak menurut gue. Makanya gue nanyakan yang bijak tuh gimana. Sebenarnya di satu sisi juga hal itu tuh lu lebih banyak ruginya sebenarnya. Coba gue jelasin. Gue tahu ada ruginya, tapi dari POV lu gimana? Lebih Gue banyak tahu lah ruginya cerita-cerita. karena gini, ketika ini bukan soal pasangan aja ya, ini soal humanity. Lebih luas nih. Ya, lebih luas. Jadi bisa lebih umum lah buat kalian. Ya. Ketika lu membutuhkan sesuatu, lu pasti mencari sesuatu kan. Ya, even jasa atau barang, lu pasti mencari itu. Ketika lu udah gak butuh, apa lu bakal cari itu? Enggak. Nah, in the case, kalau misalnya lu nggak dibutuhin nggak dibutuhin oleh seseorang, lu pasti bakal dibuang begitu aja. Dan yang ruginya itu adalah psikis, mental kita, dan waktu yang sih. Ya sama gue aja mikir energi gitu-gitu. Karena gue
apa ya, gue juga orang sulit membagi energi dan gak bisa multitasking gitu. Jadi kalau misalkan gue udah choose buat bantu atau apa gitu, ini semua ya Ya, general gitu, gue general. fokusnya di situ dulu gitu. Ya makanya itu. Makanya tuh ya kekuras sih. Kalau misalnya di cash notif gak gue ya, sorry jadi. Oke, lanjutin bahasan yang tadi nih. POV gue tentang cash lu itu tuh, jadi ya sebenarnya kalau dari POV gue tuh, lu ngapain sih kayak gitu terus? Iya, jadi semua beberapa orang yang tahu gue juga mungkin entah kasihan dan kesel secara bersamaan gitu dengan gue gitu mulu. Kayak batu lah gitu, gue juga tahu cowok gitu, gue juga bukan batu anjing tapi auto gitu. Nah itu yang tai gitu bener, anjing gue dipelet gitu ya kata gue. Enggak, kalau misalnya autonya itu kan ya bisa dijelaskan secara sains lah, secara ilmiah itu bisa dijelaskan. Tapi yang gua, yang kontrolnya tuh balik lagi di lu, menurut gua. Iya iya kan, nah itu gue Kontrolnya nggak harus bisa balik lagi di bisa lu. kontrol itu, Taruh. lost lah gitu kayak why am I this way. Karena ya mungkin gimana ya, gue bingung sih ngejelasinnya, tapi kalau dari gue ya oke, buat sekarang stop aja. Iya gue udah stop, gue Even blokin semua. even kalau misalnya dia benar-benar nyari lo lagi, lu tahu maksud dia kan apa, ya udah nggak usah lu lanjutin gitu. Tapi nih ini, kalau di case ada case baru nih, Nah, kita udah tahu nih maksud maksud si mantan ini nungguin kita dulu apa nih. Kita udah tahu nih ya, tiba-tiba dia datang lagi dengan bilang balik dong sama. Wah itu juga kan beda case nih, sebelumnya kan cuma butuhnya doang, tapi ini butuh selamanya. Misalkan udah deh aku balik lagi ke kamu, tapi jangan lama-lama, kita langsung tunangan aja serius ya, atau besok nikah deh hayu gitu. baru kemarin lu bilang kesamaan kita berdua sama Doci, sang apa ya, otak dari balik Kiwi Gasket. Lu masa segampang itu deh percaya sama omongan manusia? Kan ini kalau kayak kalau gitu gak mungkin juga aja, gak Ya ada tapi kata kan semua kayak gitu. itu kan belum tentu kan, belum bisa kita proyeksikan benar kan. Kalau misalnya itu terjadi, emang kamu gak percaya? Pastinya enggak. Dan ya udah balikan aja, mungkin bakal gitu gua ya. Atau bisa jadi tergantung nih di momen itu gua lagi fokus kemana, gua lagi sama siapa. Nah itu mungkin bisa jadi bahan pertimbangan juga. Jadi maksud gua tuh, siapa tahu kan dunia ini sangat random ya kan, Ya, pasti gue yakin ada yang kayak gitu, tiba-tiba matanya langsung ngajak balik gitu. Yang dulu-dulu ngebuang kita akhirnya dia sadar gitu, we're the one. tapi kalau kasusnya cewek yang approach duluan jarang sih. Jarang kan? Tapi Jarang. pasti ada pak. Pasti ada, cuma Makanya kalau gimana tiba-tiba aku gak bisa kalau gak sama kamu, ternyata aku udah beberapa kali sama orang A sampai Z gitu, ternyata kamu tetap pemenangnya. Gimana kalau kita balik, atau enggak langsung nikahin aku aja deh. kalau gue ya, kalau gue ya, stun, gue ke stun dulu sih jujur sih. kalau gue Kalau gue bisa merasa kayak ngejawab, gitu. maaf buat sekarang, kriteria aku nggak kayak kamu. Bukan orang yang sembarangan bisa menguasai ego sendiri. Gue pasti bakal bilang mungkin lebih baik, lebih bijak ya, urus urusan masing-masing. Gue tolak langsung dia. Tolak. Even lo nggak punya siapa-siapa. Even gue nggak punya siapa-siapa, karena gini, sekarang di umur gue yang sekarang ini, apa ya, misalnya wajah, badan atau apapun yang berhubungan dengan fisik, no, itu bisa dipermakan. Dan Ya, nanti pun bakal ya dimakan usia. dimakan usia juga akan menurun itu semua. Yang penting apa, isi kepala, Itu kata acil, itu pegangan gua, makanya Pai. kata acil gitu. Makanya Isi gua, celana itu saja, isi kepala selalu ada aja. iya. Tapi Kata-kata itu tuh, acil. isi celana itu saja tuh berlaku di satu orang ya. Iya kan? Ya, Iya, jadi isi celana juga bisa ada-ada aja, tapi harus beda-beda orang. tar dulu. Terlalu ofensif aja gitu. Ofensif itu Haus itu lebih ke haus sih. lebih ke haus sih bang. Ya benar-benar isi celana itu aja. Dengan berbagai wanita pun gitu-gitu aja bentuknya, jujur. Nah, kalau misalnya kenapa gue bisa langsung tolak ya, gue tahu ketika mungkin dulu emang gue ngerasanya nggak klop sama dia,
Tapi ketika sekarang ngelihat kelakuan dia kayak gini, attitude dia kayak gini, berat ke gua kan? One day Kalau udah berubah dia sulit, Cok. sulit ya. Mungkin bisa dibuat-buat, Ya di awal biasanya bisa gitu. dibuat-buat, Oh, tapi jadi jangan percaya buat yang PDKT itu semua fake anjing. Fake itu semua. tapi Susah yang jadi diri sendiri. yang udah jadi bagian dari karakteristik jati diri itu sulit. Kayak Tapi contohnya nih, kalau karakteristik sama jati diri bagian dari isi kepala bukan? bukan, Beda ya itu kan? kepribadian, kepribadian. Kalau misalnya oke mungkin isi kepalanya dia mungkin berkembang, banyak ilmu baru atau banyak yang bisa bikin Pinter dia tapi jahat ya, juga buat apa ya? betul, Pinter tapi jahat. betul, betul. Serem anjir, serem itu. Nah, yang paling penting menurut gue ya manner, attitude, hal hal Hal-hal itu sih, basic lah. hal-hal basic. Karena gini nih, POV gue ya sebagai orang yang udah kerja. Ketika gue kerja udah lama gitu, terus ada anak-anak baru yang baru masuk, gue ngelihat banyak hal tentang attitude mereka, manner mereka, itu tuh bikin sakit kepala anjing. Kayak misalnya gini deh, kita tuh udah misalnya nih, ini juga nyangkut sama kepribadian ya, kita tuh udah ngebuat sistem kita di kehidupan kita sendiri. Tiba-tiba ada orang yang ingin masuk ke sistem kita tapi ingin mengacak-acak sistem kita. Ini gue bahasanya bahasa apa ya, Iya lagi. bahasa analisis ya. Itu kemarin itu perasaan gua kayak gitu. Nah anjing di kepala gua tuh udah banyak hal banget gitu yang harus gua kejar gitu, yang harus gua usaha. Lu jangan ngacak-ngacak ke anjing gitu. Nah itu, Gua pengen tenang gitu, nggak usah ganggu. kecuali kayak kata-kata gue waktu beberapa waktu lalu, kecuali lu mau di nomor dua kan. Gua sebenarnya kalau kalau hal-hal gitu tuh fleksibel banget lah gua tuh. Kalau kalau di Kalau gua enggak, hal-hal gitu ya. kalau di gua enggak. Sekarang gini, gua lagi di umur yang sekarang yang masih muda, Ya masih tapi garis bawahi dulu Pak. Lu nomor 2 kan gua nomor 4 kan. Ya jadi lu prioritas lu masih di bawah hal-hal yang gua pengen gitu. Jadi oh bukan lu ya, jangan pede gua mau diduain lu jadi diutamain gak gitu ya mainnya. udah. Kayak Sering gitu kok gua kayaknya. deket sama pacar orang kayak gitu. Ya nggak apa-apa dong. Ceweknya ngerespon, ceweknya yang memulai. Kok jadi salah gua gitu. Iya sih, cuman Bukan gua yang maksa cuman lu putusin pacar lu. cuman anjing juga lu namanya. Bangsat juga itu namanya. Gue bukan aja gitu maksudnya semua orang tuh punya sisi jahat punya sisi baik nggak semuanya di role-nya tuh cuma jahat baik nggak tapi Ya, ada ya. di beberapa momen sisi jahat itu yang mendominasi atau sisi baik itu yang mendominasi gue Ya. lebih percaya hal itu. Karena gini nih, dasarnya manusia tuh sebenarnya mirip dengan hewan liar. Hewan liar tapi yang udah dijinakan. Ngerti nggak maksud gua? Kalau misalnya ngambil soal dari sejarah nih ya, manusia itu awalnya mereka ya kehidupannya cuma fokus makan, tidur, berburu. Kan tidur, Ya berburu. bertahan hidup Ya untuk bertahan hidup itu nggak beda jauh sama hewan liar kayak gitu. ya. Makanya mungkin buat manusia modern sekarang ini itu udah nggak relate. Banyak hal yang bisa lebih diotak-atik. Lebih banyak hal-hal yang bisa dibuat-buat sih Ya, ditambah ya mungkin di kehidupan sekarang manusia tuh banyak yang fake. Contohnya deh, awal kemulaan dunia ini nggak bisa dipercaya 100% beauty camp. ya, ya. Saat pertama Filter itu ya, masuk saat tai. pertama ada beauty camp itu, situ dunia udah nggak bisa dipercaya 100%. Sekarang double nih beauty camp plus AI. Nah, Ngeri gua baru tadi lo di kantor gue ngebahas soal AI. Ngeri bro. Baru lo tadi gue ngebahas soal AI. Wah, jahat sih AI. Jahat. Gila, semasif itu dia hitungnya belum 5 tahun anjing baru Gini deh, gua start 2022 2021 chat GPT awal-awal. AI awal-awal tuh masih kelihatan banget, robotnya masih kelihatan banget, Ya, buatannya sekarang udah realistik banget. Bahkan gini nih, ya, si ada teman kantor gua ya, yang bisa dibilang bukan atasan sih apa ya, gimana ya, senior lah. senior gua di kantor. Dia bilang dia sengaja chattingan sama ChatGPT buat nyari tahu AI itu sebenarnya bakal sampai mana. Jadi ada 3 fase AI yang sekarang ini, AI yang masih bisa kita kontrol,
terus nanti ada AI yang punya intuisinya sendiri. Yang ketiga, ini AI yang lebih bahaya, jadi mereka bisa nyiptain AI lagi, mereka bisa nyiptain sistem mereka lagi. Itu bahaya Ini udah banyak diangkat di film-film sih. ya. Dari dulu berarti apa ya, dari film-film itu dari mana sih, gua masih berpikir ya, kalau misalkan oke deh berimajinasi, tapi kan ada suatu hal yang memicu imajinasi itu bisa terjadi, coy. Pasti awalnya dari hal-hal yang real gitu, yang memang ada. Kalau menurut gua enggak sih, kalau misalnya film robot ini, karena ya itu imajinasi, pure imajinasi seorang. Misalnya gini Tapi deh, terjadi anjing. ya karena perkembangan teknologi, cok. Karena gini, sekarang kerjaan-kerjaan bisa lebih permudah dengan robot. Oke, kita di awal bayarnya gede, tapi untuk biaya operasionalnya lebih minim. Iya ya. Monopoli lah, bukan monopoli, kapitalisasi. Tapi kalau bahas sedikit soal teknologi gitu-gitu, kita harus udah mulai membiasakan. Butuh nggak butuh sih, kayak berlangganan suatu aplikasi Ya, dan lain-lain ya kan. betul. Mulai butuh dan nggak butuh, sesip yang dari kita duga aja deh. CapCut yang dulu tuh terkenal dengan kemudahan dan juga kegratisannya, sekarang udah migrasi aja, udah harus langganan kalau lu mau buka fitur-fitur yang bagusnya. Tapi balik lagi, selalu ada kompetitornya. CapCut kan udah semasif itu, sekarang dia masuk ini, ada opportunity lain nih. Akhirnya keluar lagi aplikasi baru yang apa ya, yang mendekati CapCut tapi masih full gratis. Nah nanti aplikasi ini udah digunakan, udah mulai berbayar lagi, muncul lagi. KineMaster, lu tahu nggak? Tahu. Mereka udah bikin aplikasi baru sekarang. Namanya ya, Iya, bikin aplikasi namanya apa gitu, gue lupa. nggak tahu sih, gua anaknya adop banget. Aduh, sama lagi. Gua anaknya adop Aduh, banget. nggak nggak bisa tuh pakai Canva. Susah anjir. Gua malah bingung pakai Nggak, Canva loh. nggak soal. Kadang kita pakai kalau kepepet. Ya, kalau kepepet. Tapi emang mindset itu harus harus kita apa ya, harus kita sadari dari awal gitu. Jangan terlalu suka dengan hal-hal simpel. Ya, Emang kadang mempersulit diri itu ribet atau apa, tapi itu tuh apa ya, yang gua rasain mempersulit diri tuh nantinya ketika lu memang gak ada pilihan lain selain mengambil pilihan sulit itu, lu udah biasa gitu, karena awalnya udah sulit. Tapi kalau lu biasa dengan kesimpulan dan hal lain-lain, gimana, susah. ah, tapi ini kayaknya udah melenceng dari pembahasan awal kita deh. Ya anjing, balik lagi kemarin kan udah. Enggak, cerita lu, soalnya gua nggak ada cerita soal percintaan nih. Ya udah beres sampai situ. Maksud gua tuh yang cara menanggapi yang bijaknya tadi gua bilang kan, berarti cuekin aja gitu. Nah gua tuh salahnya gua dan jeleknya gua gitu, selain ini ya, selain attitude ya, Selain mau kondo, enggak anjing, gila kali. eh, Cowok se-effort ini disebut mokondo. kondo kita kan beda. Oh iya. Gimana sih? Ih, tadi gua ngomong apa lupa anjing. Tahu gue juga. Skip cok, tadi ada bidadari lewat cok. Harus ya, harus ya. Tuh langsung ke distrik tuh. Nah itu Ah, jeleknya gua tuh itu Pak. Terlalu takut, bukan takut sih, lebih ke gua tuh sebisa mungkin harus menanamkan persepsi baik di setiap orang. Itu jeleknya gua menurut gua. Bukan fake ya, lebih ke orang-orang tuh biar apa ya, biar ngelihat gua tuh sebagai orang yang positif. Itu makanya tadi gua terjebak di situasi itu, karena gua nggak mau mikir si orang ini kalau gua rubah dan gua sejelek itu, enggak. udah gini Sa. Sebenarnya image lu tuh udah rusak, Cok. Image gue juga udah rusak. Gak usah digitu-gituin aja. Justru karena itu anjing, itu yang mencetus bangsat. Makanya aduh, udah deh, masa masa nambah setiap hari tuh bukannya nambah kesan baik ke orang, malah nambah kesan buruk. Enggak dong. Kan kesan buruk itu cuma di digital aja, kita tuh kayak sebenarnya in real life mah enggak kayaknya. Masih banyak orang-orang yang ngelihat kita sebagai orang baik. Iya, cuman Ini luas ya, ya persepsi cuman baik sama buruk. kalau misalnya lu terus-terusan ingin menanamkan persepsi baik terhadap setiap orang yang lu temui, nanti nggak ada waktu buat diri lu sendiri untuk Itu yang gua apa ya, yang gua bermasalah buat gua tuh itu Kai. nggak ada waktu buat diri lu sendiri untuk menanamkan persepsi baik itu ke diri lu.
malah akhirnya lu bakal jadi endingnya kayak apa, kayak psikopat. Wow. Psikopat kan gitu. Tapi gue lihat darah masih merinding. Coba fobia darah. Nggak mungkin jadi psikopat dong. Nggak ada yang nggak mungkin loh. Nggak mungkin. Psikopat berawal dari mana? Mereka selalu ingin menyenangkan orang lain. Emang dia? Joker, Oke. Kan banyak psikopat lain. ya. Oke, misalnya apalagi ya? Aduh, banyak lagi kasih. Banyak contohnya. anjing. Saw misalkan yang di Saw. film tuh kan. Ya, tapi kan awal mulanya mereka selalu ingin terlihat baik. Oh, orang Ketika baik gitu ya, lah. ketika ada dendam, bukan dendam, ada persoalan yang nggak bisa mereka beresin, itu ngebikin mereka jadi oke, cara ini mungkin lebih baik. Jadi lu menganggap hal itu bakal jadi hal yang baik. Hmm. Ya makanya sebelum itu terjadi, banyak gua cut offin tuh orang-orang yang kayak gitu tuh. Ya, Terus ada kemarin nih, ini masih relate menurut gua. apa? Yang apa sih? Gak tau kayak template gitu ya. Pokoknya kalau singkatnya isinya tuh adalah dulu gua tuh paling takut kehilangan teman gitu-gitu. Tapi sekarang gua udah bodo amat dan gua ngerasa sendirian juga oke gitu. Tapi itu tuh gua melihatnya jadi ada dua persepsi gitu. Di satu sisi mungkin bakal orang-orang yang ngerasa kayak gitu ngerasa dirinya mandiri dan lain-lain gitu. Tapi di sisi lain takutnya gitu, kayak yang kemarin kita bahas, ngerasa bisa segala hal dan akhirnya nanti jadi susah untuk percaya dengan orang lain, kan itu jatuhnya kayak merendahkan orang lain dong secara gak langsung. Ya. Sosialnya jadi nggak jalan. Jadi ada dua POV yang gua lihat. Ada itu tempelnya kemarin beberapa gua lihat di story following gua kan pada nge-repost template itulah. Terus ada korelasinya dengan kalimat ini. Setiap orang tuh sangat benci dengan kesepian, tapi beberapa orang memang memilih untuk sendirian. Nah itu gua banget loh. Gua nggak suka kesepian, tapi gua lebih memilih untuk sendirian. In that case misalkan hubungan lah gitu. Oke, enggak. Ini dulu garis bawah dulu, kesepian dan kesendirian beda. Iya beda. Iya beda. Kesepian itu ketika lu ngerasa di dalam diri lu atau di dalam lubuk hati lu tuh kosong. Gak ada sesuatu yang bisa bikin buat lu bergairah. Semisal deh, hobi lu udah gak mau ngelakuin hal itu, otomatis dopamin lu turun. Terus ketika ada orang baru yang ingin mencoba masuk ke hidup lu tolak, otomatis lu menjadi tetap kosong di dalam itu. Tapi kalau kesendirian, lu masih punya hal yang lu suka. Ya, Lu masih bisa melakukan aktivitas yang lu suka. Tapi lu memilih untuk tidak bercengkrama dengan banyak orang karena lu lebih nyaman ketika sunyi. Ketika sunyi itu lu banyak bisa memikirkan banyak hal, ide atau mungkin proyeksi. Tapi capek loh. Lu juga ngerasa kan kalau misalkan terlalu banyak isi pikiran tuh ngulasnya gila banget aja. Ya makanya itu kayak yang kemarin kita bahas, stress release gue ya dari sini, Merokes. Gue juga Stress makanya ini kan impulsivitas gue kan baru kemarin anjing tapping. Tapi jujur gue hari ini emang lagi pusing sih. Ya kan lumayan lah, makanya lu nggak pernah karena ini stress release lo gitu kan. Itu dia serunya. Ditambahkan Merokes ini juga kita recording atau tapping ini itu kan di luar juga sambil ngopi, ngelihat sosialisasi orang-orang. Sekarang misalnya, jadi kita tuh selalu menurut gue ya ini tuh salah satu implementasi dari cara kita menghargai waktu gitu. Ya. Dan semua orang tuh punya waktu banyak. Jadi ketika orang ada waktu sekian, manfaatkan dengan semaksimal mungkin ya ini contoh. Ya, kayak ini tuh juga melepaskan rasa kesunyian itu, kesendirian itu. Oh, ya ini gue udah dapat kalimat. Jadi gue tuh sendirian tuh bukan ingin kesepian, tapi gue sendirian untuk menghindari semua penyebab dari kesepian. Nah, Aji kata-kata bagus, cok. Aji akhirnya setelah sekian lama loh, akhirnya dapat kata-kata bagus lagi punya core lagi ya. Iya, punya core lagi akhirnya. Tapi jangan keseringan deh itu tapping. Habis anjing kita lama-lama. Enggak. Gue akan membantah omongan kita di episode kemarin. Yang kita bakal selalu punya bahasan. Betul. Percaya. Ini contohnya.
Ini belum Kemarin aja, nanti ada satu orang lagi nih pasti ada cerita, gue yakin ada dikit-dikit mah ada. kita ulikin. Iya, nanti kita terkasih. Ada dikit-dikit Pasti ada. ada tuh pasti. Jadi gitu. Nah, balik lagi soal soal pertemanan. Sekarang lu memandang atau gue ingin berteman sama orang ini harus ada benefitnya ke lu atau nothing tulus aja? Gue orangnya nanti tulus. Tapi ketika misalnya udah beberapa kali kita apa ya ngobrol nyambung misalnya ya ngobrol nyambung terus pembahasan kita nyambung terus gue di situ baru proyeksi ini orang bisa apa ya Oke. Oh, ini orang sama. ini orang bisa gini 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 jadi sebenarnya gue ibaratnya gini deh kalau misalnya diambil dari psikologisnya gue tuh orang yang mudah berbaur dengan orang lain tapi gue bukan orang yang mudah percaya Ya. karena apa karena ya itu sekarang misalnya deh di contohnya kayak di sekarang deh di coffee shop ini kita ketemu sama orang bisa ngobrol tapi gue belum tentu bisa percaya dia bisa ngelakuin apa yang ini even misalnya dia punya sesuatu hal yang gue gak punya kayak misalnya oh dia tahu ini loh gue bisa manfaatin dia soal ini tapi gue nggak bisa langsung percaya ke situ butuh proses yang agak lama lah kalau misalnya di gue itu berbanding terbalik sama lu kalau gue lihat ya dari POV gue lu tuh orang yang mudah terbuka ke orang lain dan lu bisa menerima orang itu lebih cepat Ya. dibanding gua. Itu gue setuju. Tapi sebelum mencapai hal itu, gue punya beberapa filter nih, Pak, yang terjadi di gue. Jadi gue yang pertama dengan stranger nih, misalkan, gue filter di awal tuh apa? Orang ini jadi teman apa jadi kenalan? Oke, misalkan jadi kenalan atau jadi teman. Nah, pas sudah jadi teman ada dua filter lagi nih. Apa yang bisa gue manfaatkan dari orang ini? Kesenangannya atau value-nya? Either lebih bagus bisa dapat dua-duanya, tapi itu sedikit lah. Dan inner circle gue sekarang gue rasa dapat dua-duanya kayak lu, si Acil dan lain-lain gitu. Ada beberapa itu gue dapat dua-duanya, funnya dapat, value-nya dapat juga. Gitu. Jadi emang ada beberapa filter. Nah, mungkin kalau dari POV lu gue mudah menerima orang sebagai teman atau apa, nah tapi itu gue belum memfilter lagi nih orang ini di posisinya di mana gitu. Masih berarti ya sama kayak gue berarti Iya, kurang secara lebih gak langsung sama kayak gitu. Nah, disimpan di mana nih orang ini gitu. Nah, apa ya, menurut gue semua hal di dunia ini tuh ada cost yang harus dibayar sih. Gak ada yang gratis tuh, bener anjir. Benar. Gak melulu soal uang ya. Itu tadi, dalam berteman juga kita akan dimanfaatkan dan kita juga harus memanfaatkan. Jadi saling memanfaatkan. Yang tadi gue bilang di awal, secara gamblang emang iya simbiosis mutualisme, tapi kadang tidak sesimpel itu cara kerjanya. Iya emang sih. Ini bahasanya dari Cina ke pertemanan berat juga ya. Berat kan, soalnya itu tadi kan ada beberapa orang yang masih bisa temenan sama mantan, which is respect banget gua itu. Dan itu nggak bakal terjadi di gua, sorry aja. Di gua juga enggak sih. Nggak bakal terjadi, cowok. Karena gini, gua nggak bisa kalau misalnya di gua ya, gua nggak akan bisa setulus temenan sama mantan itu benar-benar nggak bisa karena pasti ada satu momen ketika aku lagi pengen dimanja dong Ya di gas. kayak misalnya nggak manjanya tuh misalnya aku sakit Ya, terus aku lagi lagi gitu juga masih ada. aku lagi gak enak badan gue nggak bisa sih kalau misalnya sama temen-temen kan misalnya terutama temen lawan jenis ya gue masih bisa nge-rap itu karena ya memori gue oh ini teman gitu. Kecuali kalau mantan ini susah aja susah cowok Pasti ada hati yang ikut aja secara nggak langsung selalu. Makanya mending nggak usah gitu. Gue tuh udah bener di situnya, cuman pada prakteknya salah mulu gitu salah. Gue tuh terlalu berharap dia bakal suka lagi atau apa kan. Ya itu sisi NPD gue mungkin keluar ya, kayak anjing gue udah 5 kali lipat lebih baik dari siapa sama lu sih, masa lu gak mau coba sih, gak mau coba lagi. Itu NPD gue keluarnya di situ tuh, baik. Kalau gue ya misalnya jika mantan ini mantan nge-reach out lagi ya misalnya di gue NPD gue keluar tuh ketika berarti dia masih ingat memori gue waktu itu. Gue cuman itu doang. Oh iya, ada gue keingetan satu topik lagi nih, Pak. Apa? Kalau lu atau mantan lu nikah, lu maksudnya nikah dengan orang lain ya, harus gak sih misalkan lu aja deh biar gampang, lu bakal mengundang mantan lu nggak?
undang lah. Buat apa gue nanya? Ya karena dia orang yang Kan pernah bukan deket. temen lu nih, kan gak temenan. Ya walaupun dia bukan teman apa ya, teman secara nalurinya itu orang yang bisa diajak hangout aja. Ya tapi dia berhak menerima undangan dari gua. Karena Lu ya karena mungkin di pikiran lu kalau lu mengundang orang ini lu bakal jamu dia gitu. Menjamu tuh dalam artian kan pasti nyediain makan apa kan itu atau enggak? ya pasti gua akan melakukan selayaknya tamu lah. Hmm. Karena ya ketika nikah ya tamu undangan ya semuanya sama, tamu undang. Nah kalau gua agak beda nih Pak. Gua sama sekali gak bakal undang Kenapa? mantan gua ke nikahan gua. Even gua diundang pun gua gak bakal datang. Buat apa itu? Itu tadi makanya. Buat apa? Gua move on bisa gak juga udah move on misalkan udah berapa puluh tahun gitu ya, berapa Ya. tahun bertahun-tahun gitu. Udah gak ada rasa. Ngundang nih. Buat apa gitu? Gua datang ke satu gua datang buat apa? Kalau gua yang nikah kedua gua nggak ngundang lu buat apa gitu. Wow. agak agak gue tuh Tapi lu di bertanya-tanya sisi situnya keras ya, keras banget. keras. Untungnya belum ada tuh kan lu udah pernah tinggal Oh, walaupun oh, memang kenapa harus dibahas ada miskomunikasi lu gak datang gitu kan ada miskom lah di sini lu udah pernah kan nah gue belum ngerasain makanya gue karena gue belum merasakan Oh, gue punya pemikiran ini lah suatu saat pasti ada satu dua gue ya. yakin yang undang udah mantan ya bukan gebet mantan gebet masih oke lah nggak ada hubungan atau nggak ada komitmen sebelumnya gitu. Hmm. Nah kalau suatu saat ada yang itu gak bakal datang. Padahal memang lucu nih. Sebagai orang yang suka konten-konten lucu ya kita ya. Lucu kan? Kayak misalkan kita datang terus direkawin pakai lagu harusnya itu lucu kan? Enggak, kalau menurut gue itu nggak lucu loh. Itu malah apa ya, bisa bikin mental orang tuh benar-benar jatuh loh. Ya berarti dia belum move on sepenuhnya dong. Iya. Dibecandain Soalnya kan banyak ya banyak kasusnya yang di internet itu, dan gua selidiki ya, si orang ini tuh malah jadi mentalnya jatuh. Iya, kalau nah gue memposisikan karena gue rasa udah bukan sepenuhnya. Oh kita juga udah biasa ngeceng-cengin kan. Nah misalkan, udah ada yang baru nih mantan lu nih. Ah tetap masih ganteng gua. Kan mungkin itu adalah self defense kita ya kan. Dia biar lebih ke NPD sih biar anjing. gak down gitu. Nah makanya lucu tuh menurut gue banyak hal yang bisa dikontenin gitu kalau datang ke nikahan mantan gitu buat lucu atau mungkin nanti jadi pembahasan di episode lain. Ada apa pikiran itu tapi sisi apa hati gue bilang buat apa gitu Jangan deh, misalnya lu konten nggak masih kuat banyak gitu. mungkin ya kalaupun kuat tetap pertanyaan lagi buat apa gue datang ke nikahan ini mungkin bakal jadi reminder gue juga kalau gue lupa suatu saat ya kan gue tonton lagi episode oh iya gue nggak boleh datang deh. Yaudah, ntar gua catat ya episodenya apa. Gua kasih di memo. Kalau Isan lupa. Soalnya kan ada beberapa mantan gue yang kenal juga sama lu ya kan takutnya ngundang lewat lu atau apa nah kan karena kita kemarin ada kejadian lucu diundang teman kita nikah dia di undangannya disatuin anjing nama gue sama si Pai ya Pai dan Iksan anjing kata gue disatuin loh anjing Nggak, masalahnya tuh ya emang nggak apa-apa. ya emang kita sering bareng jujur Iya. ya kan Cuman gua bingung. Anjing, gue emang udah disepaketin. apa salahnya sih tinggal kopas ganti nama loh Iya. kenapa disatuin Bener-bener dianggap paket loh. anjing kayak pasangan anjing Paket lengkap anjing. Bangsat. Cuman gua refleksi di teman kita itu, cuman ya sekali sorry lagi banget kita nggak ada bisa ada datang. hal lain gitu kita berhalangan datang pokoknya doa kita mah kita selalu respect ya dengan teman-teman kita yang seumuran udah pada nikah gitu kenalan-kenalan kita yang udah pada nikah sangat 100% respect gitu Ya, sama gue juga. cuman ya mohon maaf kalau nggak bisa datang yang penting kan doa dari kita loh Ya. yang lebih penting Oh, itu lucu sih anjing bisa paket itu buat apa cok gue masih heran loh jadi sampai sekarang. vibe ininya apa vibe gayanya sangat kencang loh gitu ya kan biasanya kan undangan satu orang nih nama orang satu yang boleh datang dua biasanya kan either sama temen lu atau sama Pasangan. pasangan gitu. Nah ini udah sepaket itu
satu anjing gimana? Langsung Langsung dipaketin loh. 2 jatahnya habis. Satu undangan 2 jatahnya kan. Langsung dipaketin loh, gue heran loh. Habis. Tapi kayaknya untuk tahun ini dan tahun depan banyak teman kita yang bakal nikah. Banyak. Banyak. Nah, itu juga kalau ada teman kita nikah, ya ada beberapa orang-orang di masa lalu gua juga saling berhubungan gitu, saling terkoneksi gitu. Kadang gua tuh yang gua takutkan tiba-tiba ketemu tuh. Nah, dan lu sudah pernah nih. Gua nggak tahu lu kalau gua ada di posisi itu, gua nggak tahu harus gimana, Cok. Maksudnya? Harus sokul kah atau harus menyapa, harus gimana gua bingung. Teman kita nikah nih, gua diundang. Nah, mantan gua ini ternyata teman kita yang nikah juga. Misalkan dulu satu sekolah nih, misalkan dia datang, pas-pasan nih, gimana? Harus bersikap gimana? Ya biasa aja. Itu juga gue juga agak dipikirin tuh. Ya biasa aja, jadi diri lu aja. Kalau misalnya ya lu ingin nyapa ya sapa. Kalau misalnya lu nggak ingin nyapa ya udah. Tapi which is ya kita kenal gitu. Tapi ada satu hal yang paling gue syukuri loh, Pak Endi, di balik ke lost controlan gue dalam menghadapi serangan mantan ini. Gue nggak pernah ketemu di tempat secara langsung, berpapasan tidak sengaja, nggak pernah di belahan bumi mana. Itu berarti tandanya apa coba? Lemah. Bukan lemah, Pak. Kan kadang cara kerja semesta tuh beda gitu ya. Beda. Tiba-tiba kita lagi nongkrongnya, tiba-tiba ada mantan gua atau mantan lu, nah itu gue belum pernah loh kayak gitu. Itu gue syukuri, Pak, karena pasti bakal dek gitu. Aduh gitu, ada gitunya mungkin ya. Cok, cut aja deh. Hah? Perut gua sakit anjing.